Saudara Edi Prabowo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap ekspor benur. Edi pun memohon maaf kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto serta rakyat Indonesia. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang terhianati, seolah-olah saya pencitraan di depan umum. Itu tidak, itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang menjadi yang saya lakukan. Selain ibunda dan rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah dua orang yang paling pertama disebut saat Edi Prabowo meminta maaf atas perbuatannya. Edi minta maaf karena telah mengkhianati kepercayaan Presiden. Ia juga meminta maaf pada Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan yang sudah ia anggap sebagai guru dan mengajarkan banyak hal. Edi pun mundur dari jabatannya sebagai Menteri dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap ekspor benih lobster atau benur. Edi Prabowo menjadi menteri ketiga di era Presiden Joko Widodo yang menjadi tersangka kasus korupsi. Presiden pun menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Istana langsung bergerak mengisi kekosongan kursi Menteri Kelautan dan Perikanan sejak kabar penangkapan Edi beredar Rabu pagi. Mensesnek Pratikno mengeluarkan surat menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri ad interim mengisi jabatan menteri yang ditinggalkan Edi. Informasi ini dibenarkan oleh juru bicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi. Pemerintah memastikan mendukung langkah KPK soal penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Tapi apapun alasannya, pemerintah menyatakan bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK dan silahkan itu lanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah, terutama Presiden sudah berkali-kali mengatakan tegakkan hukum secara benar, jangan pandang bulu kepada siapapun. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mendengar soal penangkapan salah satu kadernya Rabu dini hari saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari Hawaii, Amerika Serikat bersama sang istri dan belasan anggota rombongan lain. Saat Edi ditangkap, KPK menyita sejumlah barang mewah, mulai dari jam tangan, tas koper, tas desainer, hingga wheelset sepeda. Tapi Gerindra belum bisa berkomentar. Nah, untuk itu kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh. Kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu. Dan kami mohon rekan-rekan media bersabar dan untuk menunggu perkembangan lebih lanjut. Penangkapan Edi Prabowo seakan membuka kotak Pandora dari celah korupsi dalam kebijakan ekspor benih lobsternya. Peneliti Indonesia Corruption Watch Tama S. Langkun memaparkan kejanggalannya. Ini keluhan dari para pelaku usaha ya. Kenapa harus membayar per benur Rp1.800? Biasanya kalau mengirimkan benur itu kan per kilogram. Ini per benurnya. Jadi bisa dibayangkan misalnya 10 kilogram benur itu bisa sampai 5.000 benur. Yeah. Nah itu kalau dihitung 1.800 saja, berarti dari 5.000 benur itu sudah 9 juta. Padahal saya bisa buktikan ada penawaran kargo untuk mengirim ke Vietnam, itu per kilogram cuma Rp118.000. Ini kan ada margin yang begitu besar. Jadi yang mau saya bilang,
dari mulai kebijakan sampai kemudian rantai bisnisnya, ini ada rente-rente yang coba untuk diambil. Meski sang suami menjadi tersangka walau keduanya ditangkap bersama, Iis Rosita Dewi, istri Edi Prabowo yang juga menjabat sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra, untuk sementara dilepas KPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, KPK belum menemukan 2 alat bukti mengenai keterlibatan Iis dalam kasus suap ekspor benih lobster itu. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.